Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika bersama saya Bu Ambar. Pada pelajaran kali ini kita akan bahas bab baru yaitu tentang aljabar. Saya harap kalian sudah membaca sedikit banyak buku paketnya dan sudah mengetahui apa itu aljabar. Aljabar itu adalah salah satu cabang dalam ilmu matematika yang dikembangkan oleh Al-Khawarizmi. Dan nama aljabar diambil dari buku yang diterbitkan oleh beliau sebagai penghormatan atas jasa-jasa beliau yang telah mengembangkan pembelajaran matematika ini. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual, dan yang kedua adalah mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar yaitu variabel, konstanta, suku, dan suku sejenis. Oke, kita lanjut ke perhatikan ilustrasi berikut. Bulina mempunyai sekeranjang apel. Bulina ingin membagikan apel yang ia miliki kepada setiap orang yang ia temui. Setengah keranjang ditambah satu apel untuk orang pertama. Kemudian setengah dari sisanya ditambah satu, ia berikan kepada orang kedua yang ia temui. Selanjutnya, setengah dari sisanya ditambah satu diberikan kepada orang ketiga yang ia temui. Sekarang, Bulina hanya memiliki satu apel untuk ia makan sendiri. Tentukan banyak apel semula. Dari ilustrasi berikut, saya yakin kalian jika ditanya berapa banyak apel semula, kalian akan bingung dan tidak tahu bagaimana caranya, ya kan? Mungkin yang bisa kalian lakukan adalah menebak-nebak angka berapa yang benar untuk menyatakan banyaknya apel semula. Tapi, menebak-nebak itu adalah cara yang tidak efektif dan tidak efisien. Ya, karena menebak-nebak itu membuang-buang waktu. Kalian bisa memecahkan persoalan tersebut dengan cara memisahkan banyak apel mula-mula dalam keranjang dengan suatu simbol. Lalu kalian bisa membuat bentuk matematisnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Bentuk tersebut selanjutnya disebut dengan bentuk aljabar, dan operasi yang digunakan untuk memecahkan disebut operasi aljabar. Oke, jadi aljabar itu mengubah suatu cerita, suatu objek, suatu ilustrasi menjadi suatu simbol dan bentuk matematik, gitu ya. Oke, kita lanjut. Contoh yang berikutnya, ilustrasi berikutnya adalah Pak Angga membeli 2 kardus mie instan. Berarti ini adalah kardus pertama dan ini adalah kardus kedua yang dibeli oleh Pak Angga. Bentuk matematikanya ya, seperti yang barusan saya jelaskan bahwa aljabar itu mengubah suatu cerita, suatu objek atau suatu ilustrasi menjadi bentuk matematika. Bentuk matematikanya adalah 2K. 2 itu adalah banyaknya kardus yang dibeli oleh Pak Angga, dan K adalah simbol dari kardus mie instan, maka kita ubah menjadi K. Itu namanya bentuk matematika. Nah, bentuk ini dinamakan suku satu atau monomial. Sedangkan unsur-unsurnya, yaitu 2, disebut dengan koefisien. Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Sedangkan K itu disebut dengan variabel. Kita lanjut ke ilustrasi berikutnya. Pak Budi membeli 3 kardus dan 6 bungkus mie instan. 3 kardus dan 6 bungkus. 3 kardus dan 6 bungkus, maka bentuk matematikanya adalah, ya sama seperti yang di atas, 3 kardus berarti 3K, sedangkan 6 bungkusnya karena dia sudah di luar kardus, maka dia cuma dilambangkan dengan angka 6, berarti 3K plus 6. Bentuk seperti ini dinamakan dengan suku 2 atau binomial, karena suku 1 dia cuma sendiri, 2K, sedangkan suku 2 dia ada 2, 3K dengan 6. Dan unsur-unsur aljabarnya yaitu 3 disebut dengan koefisien, K disebut dengan variabel, sedangkan 6 disebut dengan konstanta. Oke, dari tadi ada suku 1, ada suku 2, berarti ada yang namanya suku di matematika. Apakah kalian tahu pengertian suku? Kalau menurut bahasa kalian, suku itu apa di kehidupan sehari-hari? Iya, suku itu adalah suatu kumpulan orang yang memiliki kesamaan tertentu, yaitu seperti
kesamaan asalnya misalnya suku Jawa berarti berasal dari Jawa, suku Sunda berarti berasal dari Sunda atau Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera ya. Sama seperti pengertian itu, di matematika suku juga seperti itu, berarti dia punya kesamaan dari bentuk aljabarnya gitu. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Yang kalian perlu tanamkan baik-baik bahwa yang satu suku itu yang memiliki persamaan, oke? Ilustrasi berikutnya, Pak Doni membeli 2 kardus dan 4 bungkus mie instan, serta 3 butir telur. 2 kardus mie instan, 4 bungkus mie instan, dan 3 butir telur. Maka bentuk matematikanya adalah 2K ditambah 4 ditambah 3T. 2K karena dia 2 kardus, 4 karena 4 bungkus, maka dia cuma 4 aja. Lalu 3T, berarti ini ada simbol lain selain dari mie instan ya kan? Ini kan sama-sama mie instan, cuma bentuknya aja yang beda. Yang satu di kardus, yang satu bungkusan. Sedangkan ini ada telur. Telur itu berarti objek baru yang harus kalian simbolkan baru juga, yaitu 3T. Makanya dia beda simbolnya, variabelnya beda. Lalu bentuk seperti ini dinamakan dengan suku 3 atau trinomial karena masing-masing beda ya, 2K, 4 sama 3T. Dan dalam bentuk aljabar punya aturan sendiri, yaitu ketika ada angka yang tanpa variabel maka dia harus ditulis di paling akhir. Unsur-unsurnya masih sama seperti tadi, 2 itu disebut dengan koefisien, K disebut dengan variabel, 3 disebut dengan koefisien juga, T disebut dengan variabel, dan 4 disebut dengan konstanta. Lanjut, jadi unsur-unsur bentuk aljabar itu ada koefisien, variabel, dan konstanta. Koefisien itu apa yang tadi saya lingkari dengan warna merah? Maka koefisien adalah angka yang terdapat di depan variabel. Sedangkan variabel sendiri itu adalah huruf atau simbol yang digunakan untuk menggantikan suatu objek. Kayak tadi ya, kardus diganti dengan huruf K, telur diganti dengan huruf T gitu. Konstanta adalah angka yang sendirian tidak terdapat variabel di belakangnya. Tadi cuma 4 bungkus, berarti ya udah dia 4. 6 bungkus berarti cuma 6. Itu namanya konstanta, dia angka yang tidak ada variabelnya. Mana bentuk aljabar, tentukan koefisien, variabel, konstanta, dan banyaknya suku dari bentuk aljabar berikut. 3x ditambah 5xy dikurang 6y dikurang 9. Maka koefisiennya apa? Berapa aja koefisiennya? Ingat tadi apa? Koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Berarti jawabannya adalah 3, 5, dan min 6. Ya. Jika dia ada tanda negatif di depan angkanya, maka itu harus ditulis. Jadi kalau kalian ini jawabnya cuma 6 aja, itu salah. Oke? Harus ada negatifnya. Variabelnya itu berarti X, XY, dan Y. Ingat ya, variabel itu huruf X, XY, dan Y. Sedangkan konstanta adalah angka yang tidak ada variabelnya. Berarti jawabannya adalah berapa? 9, salah. Yang jawab 9, yang benar adalah negatif 9. Banyaknya suku, karena mereka semua beda-beda ya. Ini X, ini XY, ini Y, dan ini nggak ada variabelnya. Berarti sukunya ada 4. Lanjut. Menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, menyederhanakan bentuk aljabar ini berhubungan dengan suku sejenis. Tadi di tujuan pembelajarannya sampai suku sejenis ya. Maka kita pelajari dari ilustrasi berikut. Ada 2 sapi ditambah 3 sapi, maka akan menghasilkan 5 sapi. Karena tadi aljabar itu mengubah suatu ilustrasi menjadi bentuk matematika, maka bentuk matematikanya adalah 2S, sapi ya. Sapi kita simbolkan dengan S, tambah 3S sama dengan 5S. Sedangkan ilustrasi berikutnya ada 5 jeruk dikurang 2 jeruk sama dengan 3 jeruk. Berarti bentuk matematikanya adalah 5J dikurang 2J sama dengan 3J. Dari 2 bentuk matematika
dari ilustrasi yang berbeda, kita bisa lihat bahwa ini sama-sama S semuanya, sapi semua. S, 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 J, J, J. Nah, karena dia sama variabelnya, maka bentuk seperti ini dinamakan dengan suku sejenis, gitu. Sedangkan di ilustrasi berikutnya ada ayam 5 ditambah 2 kelinci, maka akan menghasilkan berapa? Ada yang bisa jawab? 7. Salah kalau yang jawab 7. Karena ayam dan kelinci jenisnya berbeda, maka dia tidak bisa dijumlahkan. Ketika kalian menjumlahkan, kalian tetap menyebutnya dengan 5 ayam dan 2 kelinci gitu. Tidak mungkin mereka berdifusi gitu ya, bergabung jadi suatu hewan baru gitu. Itu nggak mungkin gitu. Maka bentuk matematikanya pun tidak bisa digabung. 5A ditambah 2K sama dengan tetap 5A ditambah 2K. Contoh berikutnya juga sama. Ini buah salak ada 6 dikurang 3 melon, maka dia tetap 6 melon dikurang 6 salak dikurang 3 melon gitu. Bentuk matematikanya adalah 6S dikurang 3M sama dengan 6S dikurang 3M. Bentuk matematika yang tadi dari 2 ilustrasi terakhir, kita bisa lihat bahwa di sini variabelnya ada ayam, ada kelinci. Maka yang tadi saya bilang ayam dan kelinci itu berbeda jenis. Ya. Melon dengan salak juga berbeda jenis, maka dia suku tidak sejenis ya. Dinamakannya suku tidak sejenis. Jadi kesimpulannya, jika sukunya sejenis, maka dia bisa ditambah dan dikurang. Kayak tadi sapi, 2 sapi tambah 3 sapi jadi 5 sapi. Sedangkan suku tidak sejenis tidak dapat menghasilkan atau tidak bisa ditambah dan dikurang. Oke. Contoh terakhir, 7A ditambah 2A dikurang 4A. Ini sejenis apa beda jenis? Atau tidak sejenis? Sejenis ya. Sejenis berarti bisa dihitung. 7A tambah 2A berarti 9A. 9A dikurang 4A berarti 5A jawabannya. 9A ditambah 8B dikurang 2B ditambah 5A. Dari sini ada berapa suku nih? Dari soal ini. Berapa? 2, betul. Ada 2 suku yaitu suku A dan suku B. Karena ada 2 suku yang berbeda, maka kita dekatkan dulu yang sukunya sejenis. 9A ditambah 5A. Maka hasilnya adalah 14A. 8B dikurang 2B hasilnya plus 6B gitu. Kalau udah 14A ditambah 6B masih bisa dijumlah lagi nggak? Masih bisa menghasilkan lagi nggak? Dihasilin. Nggak bisa ya, karena dia beda suku gitu. Oke, sampai sini penjelasan saya. Terima kasih sudah menyimak dan belajar dengan saya. Semoga membantu. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye!